Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang OJS atau Online Journal System dan tentang jurnal ilmiah. Video ini akan membahas beragam menu-menu penting dalam Online Journal System atau OJS yang perlu dan penting sekali diketahui oleh para calon penulis jurnal ketika akan melakukan submit atau pengiriman melalui sistem OJS. Yuk kita simak videonya lebih lanjut. Bagi para calon penulis jurnal, ketika ingin mengirimkan naskahnya atau submit ke Online Journal System atau OJS, dan umumnya bagi para pembaca yang ingin mengakses atau mendapatkan naskah melalui OJS, setidaknya ada 5 menu utama yang perlu diketahui. Yang pertama adalah Home atau About the Journal, yang kedua adalah Current, yang ketiga adalah Arsip, yang keempat adalah Announcement, yang kelima adalah Kontak. Itu 5 menu utama yang perlu diketahui baik bagi para calon penulis jurnal maupun para pembaca pada umumnya. Pertama kita membahas tentang Home atau About the Journal. Ini adalah menu tentang informasi atau profil jurnal. Di sana, di menu ini nanti akan ada tentang nama jurnalnya apa, kemudian juga ada tentang kerjasama. Misalkan jurnal tersebut bekerjasama dengan asosiasi tertentu, keilmuan, penerbit, dan lain sebagainya. Ada informasinya di sana jika memang bekerja sama. Kemudian juga ada informasi tentang fokus dan ruang lingkup. Jurnal tersebut fokus di bidang apa, ruang lingkupnya apa. Misalkan tentang ilmu sosial, tapi nanti ruang lingkupnya dibatasi. Misalkan tentang kemanusiaan, tentang perdamaian. Nah, itu ada informasi tentang itu. Kemudian juga ada informasi tentang sejarah perubahan jurnal. Jika jurnal tersebut mengalami perubahan, maka biasanya ada informasinya di menu tersebut. Misalkan jurnal tersebut pernah pertama kali terbit dalam bentuk cetak, kemudian berubah jadi versi digital atau daring. Atau juga misalkan ada perubahan terkait dengan URL, laman informasi jurnal, itu juga disampaikan di sana. Kemudian juga ada informasi tentang bahasa terbitan. Naskah yang diterima atau jurnal tersebut hanya menerima naskah dalam bentuk bahasa apa? Bahasa Indonesia kah? Bahasa Inggris? Atau 2 bahasa? Atau 3 bahasa? Atau hanya 1 bahasa? Itu ada informasinya di sana. Kemudian frekuensi terbitan. Jurnal tersebut terbit berapa kali? Ada 2 kali dalam setahun? Atau 3 kali? Itu ada informasinya. Di bulan apa saja misalkan terbitnya? Di Juni dan Desember? Atau di April, Maret, dan lain sebagainya? Itu ada informasinya. Kemudian terakhir di Home atau profil jurnal ini adalah tentang keterangan akreditasi. Jika memang jurnal tersebut sudah terakreditasi, biasanya selain di halaman beranda OJS ditampilkan bukti sertifikatnya, juga biasanya ada narasi bahwa jurnal ini berdasarkan SK Kemendikbudristek tahun berapa, itu sudah diakreditasi dengan status apa. Itu biasanya ada narasi seperti itu. Ini menu di Home atau About the Journal, merupakan informasi profil tentang jurnal tersebut. Menu Current, biasa juga disebut dengan Current Issue, isinya adalah isu atau terbitan edisi jurnal terbaru. Biasanya di situ di dalamnya adalah edisi terbitan jurnal baru. Jika teman-teman mengakses sebuah jurnal, kemudian mengklik Current, atau kadang juga muncul di halaman beranda, ada istilah Current Issue. Maka itu adalah isu dengan isi naskah-naskah yang terbit terbaru di edisi tertentu. Jadi misalkan teman-teman akses, jurnalnya terbit Juni Desember. Teman-teman akses bulan Januari tahun 2023. Maka kemudian di current issue itu akan muncul edisi terbitan Desember. Nah, seperti itu. Current issue itu isinya adalah isu terbitan terbaru dari jurnal tersebut. Berikutnya adalah menu arsip. Di menu arsip ini, isinya adalah daftar arsip isu atau terbitan yang sudah diterbitkan oleh jurnal tersebut sejak pertama kali terbit hingga edisi terbaru. Jadi, di situ informasinya jelas. Terbitannya bisa dilacak dari awal sampai akhir di menu arsip ini. Dan biasanya terkadang tampilannya di menu ini kadang hanya sekedar volume 1, nomor 1 terbit tahun sekian, kemudian tahun berikutnya. Ada juga yang disertai dengan gambar cover terbitan naskahnya atau isunya. Itu ada di situ. Itu arsip, jelas sekali adalah terbitan-terbitan yang sudah diterbitkan oleh jurnal tersebut dari pertama kali sampai edisi terbaru, di situ informasinya. Menu announcement itu isinya adalah informasi atau pengumuman penting, termasuk saat ada perubahan kebijakan jurnal. Misalkan ada perubahan penggunaan template-nya,
ada perubahan tentang bahasanya dari bahasa Indonesia dan Inggris, kemudian menggunakan hanya bahasa Inggris misalkan. Nanti disampaikan di announcement. Kemudian juga ada tentang bayar atau tidak jurnalnya, itu juga ada di situ pengumumannya jika ada perubahan. Termasuk jika ada pengumuman penerimaan naskah, dibuka nih lowongan penerimaan naskah, call paper, itu ada juga di menu announcement ini. Bagi para calon penulis naskah jurnal yang ingin mengirimkan atau mensubmit naskahnya melalui sistem OJS, ada beberapa menu penting yang perlu diketahui dan dicermati, sehingga dalam prosesnya nanti saat pengiriman, review, revisi, copy editing, bahkan nanti publikasi naskah, tidak ada hambatan sama sekali dalam prosesnya. Ini menu-menu yang perlu diketahui bagi para penulis jurnal. Yang pertama adalah menu focus and scope, kemudian publication ethic, kemudian editorial team, reviewer team, author guidelines, plagiarism policy, kemudian copyright and licensee, review process, author fee, menu register, menu login, menu make submission atau submission, dan template jurnal. Ini menu-menu yang penting diketahui oleh para penulis naskah ketika ingin mengirimkan naskahnya melalui sistem OJS. Bagi para calon penulis naskah jurnal, menu focus and scope ini sangat penting untuk dibaca dan dikaji lagi sebelum kita mengirimkan naskah ke OJS jurnal. Kenapa? Karena menu focus and scope ini berfungsi untuk memberikan batasan yang jelas, kajian atau tema apa saja yang dipublikasikan oleh jurnal tersebut. Karena setiap jurnal, sebagaimana ketentuan yang berlaku itu punya ketentuan, dia harus fokus pada bidang keilmuan tertentu, kemudian ruang lingkupnya juga bersifat spesifik. Nah, biasanya muncul pertanyaan, mengapa naskah saya kerap kali ditolak oleh jurnal tertentu misalkan. Nah, ini juga penting dicatat bahwa setiap jurnal itu memiliki fokus and scope yang berbeda. Jangan sampai naskah yang kita kirimkan itu berbeda dengan fokus dan scope jurnal tersebut. Misalkan, penulis memiliki naskah tentang ekonomi. Tanpa membaca menu fokus dan scope ini, penulis mengirimkan misalkan ke jurnal Kans Filosofia. Padahal, jurnal Kans Filosofia itu, fokus dan scope-nya itu jurnal tentang filsafat dan tasawuf. Tapi karena penulis tidak membaca menu itu, kemudian naskah tentang ekonomi itu dikirimkan ke Kans Filosofia. Otomatis, karena naskahnya tidak sesuai dengan fokus dan scope jurnal Kans Filosofia, maka naskah tersebut akan ditolak oleh Kans Filosofia. Itu penting bagi para penulis jurnal saat ingin mensubmit atau mengirimkan naskahnya ke OJS jurnal manapun, perlu membaca menu fokus and scope jurnal tersebut. Sama seperti menu home atau about the journal, di OJS ada juga menu lainnya tentang jurnal. Pertama, menu editorial team, yaitu informasi tentang tim pengelola jurnal tersebut, meliputi nama editor, manajer editornya siapa, editornya siapa, dan dari kampus mana saja, itu ada informasinya di menu editorial team. Kemudian juga ada menu reviewer team, berisikan informasi atau daftar nama para peninjau, mitra bestari, atau reviewer, orang-orang yang berkompeten di bidang ilmunya masing-masing yang akan menilai kelayakan naskah yang masuk ke jurnal tersebut. Jurnal ini layak atau tidak, perlu revisi, mayor atau minor, ditolak atau tidak, itu tugas dari para reviewer untuk menilai naskah yang masuk ke jurnal tersebut. Nanti biasanya sarannya yaitu tadi revisi, mayor atau minor, ditolak atau diminta mengirimkan kembali jurnal tersebut, itu yang menilai reviewer. Sistemnya biasanya setiap naskah direview oleh 2 orang reviewer. Kemudian juga setiap proses itu dilakukan secara tertutup. Reviewer tidak tahu naskah itu ditulis oleh siapa, begitupun penulis tidak tahu naskah tersebut dinilai atau direview oleh siapa. Itu untuk menghindari kepentingan masing-masing. Berikutnya adalah menu kontak. Di sini informasi untuk para penulis menghubungi pengelola, mulai dari nomor WA, alamat, email ketika dibutuhkan untuk informasi tambahan, misalkan kejelasan tentang naskah dan lain sebagainya, itu kita bisa menghubunginya melalui informasi menu kontak. Berikutnya adalah menu tentang kebijakan jurnal. Ini menu yang perlu diketahui dan dipahami, dicermati oleh setiap orang yang ingin mengirimkan naskahnya ke jurnal ilmiah. Yang pertama adalah menu publication ethic.
yaitu menu tentang etika publikasi, yang biasanya berisikan etika publikasi yang harus dipahami oleh penulis termasuk di dalamnya etika penerbitan. Naskah yang sudah dikirimkan bagaimana prosedurnya, kemudian juga tahapan-tahapan seperti apa, itu diatur di menu publication ethic ini. Kemudian juga ada menu plagiarism policy, informasi tentang kebijakan tentang plagiasi, termasuk standar similarity, misalkan 25%, kemudian bagaimana jika naskah tersebut ternyata diduga atau terindikasi melakukan plagiat, apa konsekuensinya, misalkan naskahnya dicabut, kemudian juga penulisnya di blacklist dan lain sebagainya, itu diatur di menu plagiarism policy tersebut. Kemudian juga ada menu copyright and license, di mana tentang hak cipta. Apakah hak ciptanya dipegang oleh penulis atau hak ciptanya dipegang oleh penerbit dengan aturan-aturan khusus, lisensinya bagaimana, ketentuan tentang penyebarannya seperti apa, itu diatur. Misalkan penulis tetap punya hak cipta utama, tetapi penulis sadar dan memberikan hak kepada penerbit atau jurnal untuk menyebarkan hak ciptanya, misalkan seperti itu. Kemudian juga lisensinya, apakah naskah misalkan bisa disebarkan dengan secara gratis untuk tujuan non komersial atau tidak, misalkan. Itu juga diatur di sana. Kemudian juga ada menu review proses, tentang proses reviewnya seperti apa. Ketentuannya bagaimana, berapa hari, misalkan berapa minggu, apa saja kebijakan-kebijakannya, bagaimana kemudian ketika saat naskah misalkan sudah dikirim, tapi kemudian dicabut dengan alasan yang tidak jelas, misalkan karena jurnalnya tadi belum sinta dan lain sebagainya, itu juga diatur di menu review proses ini. Selanjutnya adalah menu untuk proses pendaftaran dan masuk ke OJS atau Online Journal System Jurnal. Yaitu yang pertama adalah menu register, yang kedua adalah menu login. Register itu untuk membuat akun. Nanti kita tinggal mengisi formnya, nanti akan dijelaskan pada video berikutnya. Dan kedua adalah menu login, di mana kalau kita sudah punya akun, kita tinggal masuk ke menu login yang ada di OJS. Menu berikutnya yang perlu diketahui oleh para calon penulis naskah jurnal ketika ingin mengirimkan atau mensubmit naskah jurnalnya ke online journal system adalah author guidelines atau pedoman penulisan atau petunjuk penulisan bagi para penulis. Di dalamnya berisikan petunjuk bagi para penulis terkait standar penulisan dan gaya selingkung jurnal. Informasi di dalamnya pertama berisikan tentang petunjuk teknis, misalkan aturan terkait dengan halaman, berapa halaman naskah yang diminta, mulai 15 sampai 25 misalkan, kemudian marginnya berapa, fontnya berapa, font apa yang digunakan, spasinya berapa, itu diatur petunjuk teknisnya di author guidelines. Kemudian bahasa, naskahnya menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan dua bahasa, Indonesia dan Inggris untuk abstrak misalkan, atau naskahnya menggunakan bahasa Inggris misalkan, itu diatur di author guidelines juga. Kemudian gaya atau style penulisan referensi, setiap naskah jurnal pasti memiliki gaya atau stylenya tersendiri. Nah, ini perlu diketahui oleh semua penulis jurnal karena bisa jadi setiap jurnal memiliki perbedaan. Style penulisan referensi ada banyak sekali jenisnya, mulai dari Turobian, Style, Apsa, kemudian juga ada Chicago. Itu perlu diketahui perbedaan-perbedaannya, dan memang disarankan bagi para penulis sudah menggunakan aplikasi manajer referensi seperti misalkan Mendeley ataupun Zotero. Itu perlu digunakan oleh para penulis naskah jurnal saat membuat naskah. Nah, di situ diatur, misalkan jurnal A menggunakan gaya penulisan referensi style. Otomatis kalau penulis masih menggunakan gaya Turobian, maka penulis harus merubah, menyesuaikan diri menggunakan gaya style yang digunakan di jurnal tempat akan mengirimkan naskah. Otomatis berubah dari Turobian ke style. Jangan sampai tidak berubah karena itu bisa jadi akan ditolak oleh jurnal tempat tujuan kita. Kemudian juga ada pedoman transliterasi. Transliterasi yang digunakan seperti apa modelnya, itu juga diatur di author guideline. Menu berikutnya yang perlu diketahui oleh para penulis jurnal adalah menu author fee. Informasi di dalamnya berisikan tentang pembiayaan naskah, mulai dari pembiayaan pengiriman, peninjauan naskah, publikasi, hingga honorarium bagi para penulis jurnal.
Manfaatnya apa sih? Manfaatnya dengan membaca dan mengetahui author fee ini, para penulis mengetahui biaya pemrosesan naskah, mengetahui biaya publikasi naskah, dan mengetahui honorarium penulis. Jadi, terkadang kita mengalami misalkan apakah ketika saya mengirimkan naskah saya ke jurnal A, itu berbayar atau tidak? Berbayarnya seperti apa? Itu ada ketentuannya ketika kita membaca tentang menu author fee ini. Kemudian juga apakah ketika saya mengirimkan naskah ke jurnal B, apakah saya mendapatkan honorarium atau dapat uang misalkan, atau hanya sekedar mengirimkan cuma dapat sertifikat. Nah, itu diatur di author fee ini. Jadi jangan sampai salah. Jangan-jangan saat kita sudah kirim naskah tanpa membaca menu author fee ini, tiba-tiba kita kirim naskah ke jurnal A misalkan, tapi setelah proses review, revisi dan lain-lain, saat akan terbit, tiba-tiba kita diminta untuk membayar berapa ratus ribu misalkan. Kalau kita tidak bayar, ya naskah kita tidak akan diterbitkan karena memang ketentuannya diatur di author fee ini. Nah, lebih baik kita sebelum kirim naskah baca dulu menu author fee ini. Jangan sampai terlewat ya bagi para calon penulis jurnal. Nah, ada beberapa jenis sebetulnya menu author fee ini. Ada memang kebanyakan jurnal itu selain open access terbuka, siapapun bisa membaca, mengunduh atau download naskah-naskah dan siapapun bisa mengirimkan naskah di sana. Ada juga jurnal yang berbayar. Nah, yang pertama ini gratis. Kalau tampilannya seperti ini, mulai dari pertama pengiriman 0. Tidak dikenakan biaya. Jadi setiap orang yang mengirimkan naskah ke jurnal melalui sistem OJS itu tidak dikenakan biaya. Di sini sudah ada ketentuannya, $0 atau $0 misalkan. Kemudian juga nanti biaya pemrosesan naskah termasuk biaya publikasi, penerbitan juga 0. Itu tidak dikenakan biaya sama sekali. Plus juga ada ketentuan misalkan apakah penulis mendapatkan uang honorarium saat menerbitkan naskah, juga diatur juga penulis tidak akan dibayar. Nah, itu juga diatur, memang gratis tis-tis. Kemudian juga ada menu setengah berbayar misalkan. Kalau redaksinya seperti ini. Jadi proses kirimnya pasti gratis biasanya semua jurnal. Cuma nanti ketika akan terbit, dinyatakan diterima dan siap terbit, biasanya penulis akan diminta untuk membayar biaya pemrosesan dan penerbitan naskah. Tergantung beragam biaya atau jumlahnya. Bahkan ada beberapa jurnal yang belum Sinta pun sudah mengenakan ketentuan berbayar ini. Apalagi jurnal yang Sinta. Ada banyak yang tidak berbayar, ada juga sebagian yang berbayar. Jadi pahami betul menu author fee dan lihat rincian berbayarnya seperti apa. Apakah memang gratis total, pengiriman, termasuk nanti penerbitan, atau juga nanti ternyata pengiriman gratis, tetapi nanti ketika mau terbit dia harus bayar. Nah, ini contoh setengah berbayar. Ada lagi menu yang pengirimannya memang gratis, tapi nanti kalau terbit berbayar. Plus juga kalau kita tahu tadi di menu view review proses, ada juga menu yang berbayar total ini. Memang pengirimannya tetap gratis, tetapi nanti sebagaimana telah dijelaskan pada bagian tentang review proses review naskah itu kan bisa lama tuh, minim misalkan 2 minggu, 24 hari atau beberapa bulan. Tapi kalau mau cepat, ada istilahnya peninjauan cepat. Nah, itu dikenakan berbayar meskipun belum tentu dijamin atau tidak dijamin ketika membayar naskah tersebut diterima, hanya biaya jasa peninjauan cepatnya saja, fast tracknya aja yang dibayar. Jadi walaupun bayar belum tentu naskahnya diterima, itu hanya biaya bahwa peninjauannya dipercepat, tidak sesuai standar yang ada. Biasanya paling lama misalkan atau minimal 24 hari, tapi karena berbayar dia bisa cepat 10 hari, tapi belum tentu diterima walaupun kita bayar. Itu ada ketentuan seperti itu. Itu pun nanti kalau terbit dinyatakan diterima bayar lagi. Jadi biaya review cepatnya bayar, kalau terbit lagi bayar juga. Nah, ini penting. Jadi sebelum mengirim naskah, lihat dulu menu tentang author fee atau pembiayaan naskahnya. Dan sampai saat sudah kirim kita diminta bayar. Kalau memang sudah tahu berbayar, ya otomatis resiko ketika sudah mau terbit ya kita harus bayar.
Menu terakhir yang penting diketahui oleh setiap penulis jurnal adalah template jurnal. Biasanya menu ini ada di halaman sebelah kanan, di bagian sebelah kanan. Ada juga keterangan tulisannya ataupun simbolnya menggunakan gambar. Nah, itu apa gunanya? Jadi template jurnal itu adalah dokumen format sebagai panduan penulisan naskah jurnal ilmiah atau implementasi contoh konkret dari author guidelines yang ada di sebelumnya. Template jurnal merupakan identitas jurnal. Jadi setiap jurnal itu punya template atau gaya khasnya masing-masing. Kemudian penulis hanya perlu menyesuaikan tulisannya dengan template jurnal. Nah, jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang author guidelines, pedoman penulisan, prakteknya, bentuk konkretnya adalah template jurnal. Jadi di template jurnal ini para penulis cukup mengunduhnya, mendownload template ini. Nanti naskah yang mau kita buat tinggal kita sesuaikan formatnya dengan template di jurnal tersebut. Mulai dari judul, kemudian juga abstrak dan lain sebagainya, tinggal mengikuti aja fontnya apa, itu lebih mudah. Dan yang terakhir, penting dicatat bahwa etika penulis jurnal saat mengirim naskah ke jurnal adalah naskah yang dikirimkan sudah menggunakan template jurnal tersebut. Sama seperti sebelumnya dibahas bahwa kita harus tahu dulu fokus and scope jurnal. Penting juga bagi seorang penulis jurnal untuk sudah menggunakan template yang digunakan di jurnal tujuan kita. Kalau kita mau mengirimkan contoh ke jurnal Kans Filosofia, naskah yang dikirim itu bukan naskah kosong A4 biasa misalkan, tapi naskah yang dikirimkan itu sudah harus menggunakan template khas Kans Filosofia. Biasanya beberapa jurnal kalau kita mengirimkan naskah kosong, tidak mengikuti template yang tersedia, maka biasanya para penulis akan diminta untuk submit ulang atau resubmit. Diminta menyesuaikan pedoman penulisan terlebih dahulu, kemudian juga menggunakan template yang tersedia. Baru dikirim lagi untuk ke tahapan berikutnya untuk review naskah. Jadi penting tuh untuk menggunakan template yang tersedia. Itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau perlu diskusikan, jangan lupa komen, share, like, dan subscribe video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.